Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Amelia Darmawan. Saya dari kelas Biologi 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Syaraf dan Alat Indera untuk memenuhi mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Berikut simak penjelasannya ya. Sistem syaraf dan alat indera. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem koordinasi yang berupa penghantaran impuls syaraf ke susunan syaraf pusat atau pemrosesan impuls syaraf dan pemberi tanggapan pada rangsangan. Sistem atau susunan syaraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan syaraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls syaraf. Nah, jadi sistem saraf itu sendiri bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh, baik melalui fungsi somatik atau sadar dan otonom atau tidak sadar. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau disebut juga dengan neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron itu adalah komponen utama dalam sistem syaraf. Sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan hemostasis. Apa itu hemostasis? Jadi hemostasis itu adalah pengaturan ketenangan internal dan pemeliharaan kondisi dalam tubuh meskipun terjadi perubahan pada lingkungan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya itu adapun fungsi dari sistem syaraf. Fungsi dari sistem syaraf yang pertama itu sebagai alat komunikasi. Yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Fungsi sistem syaraf yang kedua itu sebagai alat pengendali, yang berfungsi sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh syaraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Fungsi syaraf yang ketiga itu sebagai pusat pengendali. Tanggapan syaraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena syaraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan syaraf terdapat pada seluruh alat tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada anatomi dari sel syaraf. Yang pertama itu ada neuron. Apa itu neuron? Neuron itu adalah unit fungsional sistem syaraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Neuron itu terbagi dari, yang pertama itu ada badan sel atau perikarium. Badan sel itu adalah suatu neuron yang mengendalikan metabolisme seluruhan neuron. Yang kedua itu ada dendrit. Apa itu dendrit? Dendrit adalah perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantar impuls ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu ada akson. Akson adalah suatu prosesus tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain, sel otot dan kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada neuron sensorik. Neuron sensorik itu adalah menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit.
organ indera, atau suatu organ internal ke sistem syaraf pusat. Yang kedua itu ada neuron motorik. Neuron motorik itu adalah menyampaikan impuls dari sistem syaraf pusat ke efektor. Yang ketiga itu ada neuron konektor. Neuron konektor itu adalah menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Klasifikasi neuron yang selanjutnya itu adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada neuron unipolar. Neuron unipolar itu adalah neuron yang hanya mempunyai satu serabut, yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit. Yang kedua itu ada neuron bipolar. Neuron bipolar itu adalah neuron yang mempunyai dua serabut, satu dendrit dan satu akson. Banyak dijumpai pada epitel olfaktorios dalam retina mata dan pada telinga dalam. Klasifikasi neuron berdasarkan bentuk yang ketiga itu ada neuron multipolar. Neuron multipolar itu adalah mempunyai banyak dendrit dan satu akson, yang paling sering dijumpai pada sistem syaraf sentral. Anatomi sel syaraf yang selanjutnya itu adalah selaput mielin. Selaput mielin adalah suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan syaraf. Mielin menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hemper sempurna. Selubung mielin tidak kontinu di sepanjang tonjolan syaraf dan terdapat celah-celah yang tidak memiliki mielin yang disebut nodus Ranvier. Mielin itu sendiri berfungsi mempercepat penjalaran impuls dari transmisi di sepanjang serabut yang tak bermielin selubung mielin. Cara transmisi seperti ini disebut konduksi saltatorik. Kemudian anatomi sel syaraf yang ketiga itu ada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Anatomi sel syaraf yang selanjutnya adalah sinaps. Sinaps adalah tempat di mana neutron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan merupakan satu-satunya tempat di mana satu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Ruang antara satu neuron dan neuron berikutnya disebut celah sinaptik. Neuron yang menghantarkan impuls saraf menuju sinaps disebut neuron prasinaptik, dan neuron yang membawa impuls dari sinaps itu disebut dengan neuron postsinaptik. Anatomi dari sel syaraf yang terakhir itu adalah impuls syaraf. Impuls syaraf adalah impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah yang pertama itu ada gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Bagannya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama impuls ke reseptor, kemudian dari reseptor itu ke saraf sensorik, kemudian dari saraf sensorik itu menuju otak, kemudian dari otak itu langsung menuju ke saraf motorik, dan dari saraf motorik kemudian menuju ke efektor atau otot. Yang kedua itu adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat, tidak melewati otak. Contoh gerakan refleks ini, yang pertama itu terangkatnya kaki jika menginjak sesuatu, dan yang kedua itu jika kita menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. Kemudian ada pembagian sistem syaraf. Yang pertama itu syaraf pusat berupa otak dan medula spinalis, dan yang kedua adalah saraf tepi. Yang pertama itu tadi ada syaraf pusat berupa otak dan medula spinalis. Syaraf pusat manusia adalah syaraf pusat yang terdiri
dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar ataupun gerakan otonom. Dua organ utama penggerak sistem syaraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ vital yang harus dilindungi oleh tulang tengkorak. Sementara itu, sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran pelindung tersebut dinamakan meninges. Meninges dari dalam keluar terdiri dari 3, yaitu yang pertama piameter, yang kedua arachnoid, yang ketiga durameter. Cairan ini berfungsi melindungi otak atau sumsum tulang belakang dari goncangan dan benturan. Dalam syaraf pusat manusia itu terdiri dari otak. Jadi otak itu mendapatkan impuls dari sumsum tulang belakang dan 12 pasang syaraf kranial. Setiap syaraf tersebut akan bermuara di bagian otak yang khusus. Jadi otak manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otak depan, yang kedua otak tengah, dan yang ketiga adalah otak belakang. Yang pertama itu tadi ada otak depan. Otak depan itu sendiri berfungsi sebagai penciuman, terbagi atas otak besar, talamus, dan hipotalamus. Dan yang kedua itu adalah otak tengah. Otak tengah itu sendiri berfungsi sebagai penglihatan, sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar. Pada otak tengah terdapat lobus opticus yang berfungsi sebagai pengatur gerak bola mata. Dan yang ketiga itu adalah otak belakang. Otak belakang itu sendiri memiliki fungsi yaitu dalam menjaga tingkah lakunya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis adalah perpanjangan dari sistem syaraf pusat, seperti halnya dengan sistem syaraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras. Sumsum tulang belakang ini juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem syaraf di sekitarnya. Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian bawah tubuh seperti anggota gerak bawah atau disebut juga dengan kaki. Di dalam medula spinalis atau sumsum tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang yang melindungi tulang belakang adalah sebagai berikut. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang syaraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal, 12 pasang segmen torakal, 5 pasang segmen lumbali, 5 pasang segmen sakralis, dan 1 pasang segmen coccygeus. Sistem sel syaraf yang kedua tadi ada syaraf tepi manusia. Syaraf tepi manusia adalah susunan syaraf tepi terdiri atas serabut syaraf otak dan serabut syaraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sistem syaraf tepi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sistem syaraf sadar. Sistem syaraf sadar adalah sistem syaraf yang bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Ketika kita makan, menulis, berbicara, maka syaraf inilah yang mengkoordinirnya. Syaraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem syaraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Yang kedua itu ada syaraf tak sadar. Syaraf tak sadar adalah sistem syaraf yang bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak ada di bawah kehendak syaraf pusat. Contoh gerakan tersebut adalah denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, dan pengeluaran keringat. Kerja syaraf otonom ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Kemudian sistem syaraf otonom ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada syaraf simpatik.
Saraf simpatik itu adalah saraf yang terletak di depan ruas tulang belakang. Syaraf ini berfungsi sebagai memacu kerja organ tubuh, walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh tersebut. Yang kedua itu adalah sistem syaraf prasimpatik. Sistem syaraf prasimpatik ini adalah saraf yang berfungsi sebagai kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan syaraf simpatik. Saraf parasimpatik ini berfungsi menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan. Penjelasan yang terakhir itu ada kelainan sistem syaraf. Kelainan sistem syaraf itu yang pertama, stroke. Jadi stroke itu adalah kematian sel-sel otak disertai fungsinya karena terganggu aliran darah di otak. Kelainan sistem syaraf yang kedua itu ada tumor otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel syaraf maupun jaringan penyokongnya. Baiklah, hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.